Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Armania Rahma dan partner saya Willy Alfredo Purba. Saya NPM 19113 dan partner saya NPM 19111 akan mempresentasikan hasil praktikum kami pada praktikum SIM ini. Pada modul 4 yaitu hosting dan aplikasi Android. Yang pertama yaitu kami akan menjelaskan laporan yang telah kami susun. Yang pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Sistem informasi manajemen kerap disingkat dengan SIM yang berasal dari bahasa Inggris yakni Management Information System. Pengertian SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Tujuannya adalah memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Keseluruhan sistem ini digunakan dalam rangka menganalisis sistem informasi yang lain pada penerapan aktivitas operasional suatu organisasi. Hosting atau web hosting adalah sebuah tempat di mana file dan data yang diperlukan website disimpan serta dapat diakses dan dikelola melalui internet. File website yang disimpan pada hosting berupa video, gambar, email, skrip, aplikasi, dan database. Sama halnya dengan hosting, setiap layanan akan menyediakan space atau tempat penyimpanan yang berbeda. Aplikasi Android dapat ditulis menggunakan bahasa Kotlin, Java, dan C++. Fitur Android SDK mengompilasi kode bersama data dan file resource menjadi sebuah APK, sebuah paket Android yang berupa file arsip dengan akhiran APK. Satu file APK berisi semua konten aplikasi Android dan merupakan file yang digunakan perangkat Android untuk menginstal aplikasi. Pegasus Motoren adalah salah satu usaha yang kegiatannya bergerak dalam bidang persewaan sepeda motor. Pada modul sebelumnya telah tersusun website sistem informasi manajemen penyewaan motor pada Pegasus Motoren, sehingga langkah selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu hosting dan pembuatan aplikasi Android sistem informasi manajemen penyewaan motor pada Pegasus Motoren. Dengan demikian, kami melanjutkan ke langkah berikutnya untuk penyelesaian pembuatan sistem informasi manajemen penyewaan motor pada Pegasus Motoren berbasis web untuk memudahkan berbagai pekerjaan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada praktikum hosting dan aplikasi Android ini adalah bagaimana cara hosting website online serta membuat versi aplikasi Android untuk sistem informasi manajemen penyewaan motor pada Pegasus Motoren. Tujuan praktikum pada modul 4 ini yaitu untuk lebih memahami tentang hosting dan aplikasi Android agar dapat membuat web online dan aplikasi Android sederhana menggunakan Filezilla. Yang ketiga yaitu agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan web online dan aplikasi Android sederhana. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Subbab pertama ini yaitu sistem informasi manajemen. Manajemen merupakan sumber informasi termasuk hal-hal penting untuk mengambil keputusan. Nah, sistem informasi manajemen ini kerap disingkat dengan SIM, yang pengertiannya sendiri adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Selanjutnya terdapat pengertian dari berbagai ahli dan fungsi sistem informasi manajemen. Dan subbab selanjutnya yaitu terdapat website. Website merupakan sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk digital, baik itu teks, gambar, animasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga dapat diakses dari seluruh dunia yang memiliki koneksi internet. Nah, pengertian lain dari website ini adalah suatu layanan sajian informasi yang menggunakan konsep hyperlink yang memudahkan server atau pengguna internet melakukan penelusuran informasi di internet. Informasi yang disajikan dengan web menggunakan konsep multimedia. Informasi dapat disajikan dengan menggunakan banyak media seperti teks, gambar, animasi, suara, atau film. Baik, subbab selanjutnya yaitu terdapat hosting. Hosting adalah sebuah layanan online yang digunakan untuk mengelola data situs atau aplikasi web oleh pengguna dan ditampilkan melalui via internet. Dengan adanya hosting ini, user dapat menyimpan data di internet. File website yang tersimpan di dalam hosting berupa gambar, skrip, video, email, aplikasi, dan database atau basis data. Bahkan data yang ia simpan dalam internet bisa diakses oleh orang lain tergantung settingan yang kita buat. Bisa private atau privat untuk sendiri
dan bisa dibuat untuk umum. Sebab selanjutnya yaitu aplikasi Android. Nah, aplikasi adalah software yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu. Misalnya Word, Excel, dan Android ini merupakan sistem operasi yang dikembangkan untuk perangkat mobile berbasis Linux. Nah, untuk perkembangan Android ini yang pertama yaitu Android versi 1,1, Android versi 1,2 atau Cupcake, Android versi 1.6, Android versi Eclair, Froyo frozen yogurt, gingerbread, honeycomb, ice cream sandwich, jelly bean, KitKat, lollipop, dan yang terakhir yaitu marshmallow. Untuk selanjutnya, langkah-langkah pengerjaan. Nah, dalam sistem informasi manajemen penyewaan motor pada Pegasus Motoren berbasis website ini akan dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mempermudah pekerjaan dan mengurangi human error. Dalam web ini, admin atau pegawai dapat input data yang terjadi dalam Pegasus Motoren dan melihat rekapitulasi, data penyewa, staf, banyaknya stok di gudang, motor yang tersedia, dan transaksi yang sudah terjadi atau nota. Nah, agar web tersebut dapat diakses oleh semua orang, web tersebut harus di-online-kan terlebih dahulu, serta membuat versi aplikasi Android dari web tersebut. Yang pertama yaitu hosting. Aktifkan Apache dan MySQL di XMPP. Yang kedua yaitu buat folder dengan nama sesuai nama pada database di htdocs dan buat folder gambar di dalam database tersebut. Buka database yang telah dibuat di localhost, lalu di backup dengan klik export lalu go. Buka halaman web hosting pada http www.ultimatefreehost.in. Yang kelima yaitu pilih login, new registration. Yang keenam isi data-data yang dibutuhkan pada hosting. Yang ketujuh yaitu buka email untuk mendapatkan link pemberitahuan lalu klik link tersebut. Yang ke-8 yaitu buka email yang masuk kembali untuk mendapatkan pemberitahuan lalu klik cPanel URL. Yang 9 yaitu isi username dan password sesuai data cPanel yang masuk di email lalu klik login. Yang ke-10 klik MySQL database. Yang ke-11 buat nama database. Yang ke-12 klik admin. Yang ke-13 import database menggunakan salah satu cara yaitu export copy paste SQL atau drag drop. Yang ke-14 buka FileZilla. Yang ke-15 masukkan data-data yang didapatkan melalui email pada host, username dan password lalu klik quick connect lalu oke. Yang ke-16 kembali ke menu hosting dan pilih open file manager. Untuk yang 17 edit koneksi lalu klik save. Yang ke-8 buka tampilan website hosting dengan cara klik domain yang telah dibuat lalu isikan username dan password lalu login. Yang ke-19 buka aplikasi appgeyser.com lalu klik create app. Yang ke-20 yaitu klik website. Yang ke-21 copy paste website URL lalu klik save lalu next. Selanjutnya buat nama aplikasi lalu klik next dan ikuti langkah-langkah berikutnya. Untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Willy Afrido. Nah, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan-tampilan dari web yang telah kami buat sebelumnya. Nah, untuk masuk ke webnya, pertama kita masuk ke alamat yang ini dulu. Nah, saya motorsub.ultimatefreehost.in. Langsung kita enter. Nah, kita akan diarahkan ke web yang telah kami buat. Nah, telah muncul tampilan dari menu home dari web yang telah kami buat, yaitu terdapat logo dari rental motor Sparta yang berada di sebelah kiri atas dan tulisan selamat datang di sistem informasi penyewaan motor Sparta. Seperti biasa terdapat 4 menu utama yang ada pada web yang telah kami buat, yaitu menu home, login, help, dan about. Dan ada juga tulisan seperti selamat datang di sistem informasi penyewaan motor Sparta, ready to begin your journey, explore and do what you love.
sama seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Kemudian kita coba untuk login, terdapat username, password. Apabila kita ingin mencoba login yang gagal, kita acak saja. Nah, di sini kesalahan saat login, silahkan ulangi lagi, artinya gagal.php. Kemudian kita coba untuk login yang sukses. Nah, login telah sukses dan di sini sukses.php. Kita akan diarahkan ke untuk input dan data dari masing-masing entitas yang telah kita buat, yaitu ada penyewa, input penyewa dengan mengisi nomor penyewa, nomor KTP, ID staff, alamat, dan nomor telepon. Kemudian untuk merecord kita pilih insert record, dan kita bisa kembali. Untuk melihat hasil dari record, kita bisa ke data penyewa. Nah, ini merupakan data penyewa yang telah ada sebelumnya, yang telah kami buat di database kami. Kemudian kita bisa pilih input lagi jika ingin menginput, maka kita akan diarahkan ke input penyewa tadi. Kita bisa kembali. Demikian pula dengan staff yang berisi nama staff, ID staff, kode gudang, serta jabatan. Dan kita bisa melihat data staff di sini. Di data staff, ini merupakan data staff yang telah ada sebelumnya, yang telah kami buat di database. Jika ingin input lagi, bisa pilih input lagi. Kemudian kita kembali. Demikian juga halnya dengan gudang, terdapat kode gudang dan stok, kemudian insert record, kemudian terdapat data gudang untuk melihat data-data yang ada pada gudang yang ada pada database. Di sini ada 4 data gudang. Kemudian kita bisa kembali. Kemudian ada input motor. Pada input motor kita mengisi jenis motor, nomor plat, kode gudang, serta harga. Kemudian kita insert record. Untuk melihat data motor, kita bisa pilih data motor. Terdapat beberapa data motor pada database. Untuk menginput lagi, bisa input lagi. Kita kembali. Dan yang terakhir ada untuk input nota. Untuk input nota, kita butuh nomor nota, nomor plat, tanggal nota, serta jumlah. Kemudian kita bisa insert. Untuk melihat data nota, kita pilih data nota. Ini merupakan data nota yang sebelumnya telah ada. Untuk menginput lagi, pilih input lagi. Selanjutnya kita akan melihat untuk sebelumnya kita akan melakukan logout dulu. Kita pilih, setelah kita selesai untuk melakukan proses, kemudian kita logout, tinggal kita pilih aja logout. Nah, maka kita akan diarahkan ke menu home yang telah kita buat sebelumnya. Kita akan diarahkan ke menu home yang bertuliskan selamat datang di sistem informasi penyewaan motor Sparta. Selanjutnya kita akan melihat untuk menu help. Nah, di menu help kita membuat tulisan seperti ini. Untuk bantuan dan beberapa keperluan dapat menghubungi kontak kami. Nah, kita mencantumkan nomor WhatsApp serta ID lain. Kemudian untuk menu about. Nah, pada menu about kita menuliskan sedikit visi dan misi kita pada rental motor Sparta. Di sini ada tulisan, kami berkomitmen untuk menawarkan layanan perjalanan dengan kualitas terbaik, menggabungkan energi dan antusiasme kami dengan pengalaman kami selama bertahun-tahun. Kepuasan terbesar kami datang dalam melayani sejumlah besar klien yang puas, yang telah mengalami kegembiraan dan inspirasi perjalanan dengan produk andalan kami, Show Motor dan berkeliling Surabaya. Kami hadir dan menetap di pusat kota Surabaya. Datang dan dapatkan pelayanan terbaik dari kami. Lebih tepatnya ini komitmen untuk bisa meyakinkan dan mengajak para konsumen untuk datang ke rental motor Sparta, seperti itu. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Android yang telah kami buat. Untuk aplikasi Android ini sama dengan web yang sebelumnya telah kami buat. Ini merupakan tampilan dari menu home. Untuk
aplikasi yang telah kami buat ini terdapat 4 menu utama, yaitu menu Home, Login, Help, dan About. Untuk menu Home ini terdapat gambar dari rental motor Sparta yang berada di sebelah kiri atas dan tulisan selamat datang di sistem informasi penyewaan motor Sparta di sebelah kanan. Kemudian di bawah ada tulisan lagi selamat datang di sistem informasi penyewaan motor Sparta, ready to begin your journey, explore and do what you love. Dan di bagian paling bawah ada tulisan created by kelompok 9. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk login. Nah, di menu login terdapat kolom untuk memasukkan username dan password serta tulisan submit untuk memasukkan. Kita akan mencoba untuk melakukan login yang gagal terlebih dahulu. Kita acak saja. Nah, kita acak juga untuk password. Nah, kita akan mencoba untuk submit username dan password yang acak-acakan. Nah, karena username dan password yang kita masukkan itu tidak terdapat pada aplikasi yang kita buat, pada database yang kita buat, maka akan keluar tulisan kesalahan saat login, silahkan ulang lagi. Nah, kita akan mencoba untuk login yang sukses. Untuk username kita buat Willy dan untuk password 2002. Kemudian kita tekan submit. Nah, ini merupakan tampilan dari login yang sukses. Pada tampilan login yang sukses akan terdapat input dan data dari masing-masing penyewa, staf, gudang, motor, dan nota. Kita akan coba untuk melihat satu persatu dari masing-masing yang telah ada. Kita coba untuk melihat input penyewa. Nah, pada input penyewa terdapat kolom untuk memasukkan nomor penyewa, nomor KTP, ID staf, alamat, serta nomor telepon. Dan ada juga tombol kembali di sini. Apabila kita memasukkan untuk kolom-kolom tersebut, kita bisa tekan insert record jika ingin memasukkan record yang baru. Kita coba tekan kembali. Nah, maka dia akan kembali ke tampilan login yang sukses tadi. Kita coba untuk melihat data dari penyewa. Nah, untuk data penyewa, karena di sini terdapat beberapa data penyewa yang telah kami input sebelumnya. Terdapat nama penyewa, nomor KTP, ID staf, alamat, dan nomor telepon. Apabila kita ingin menginput data lagi, kita bisa tekan input lagi. Maka kita akan diarahkan ke input penyewa tadi. Nah, selanjutnya kita akan melihat untuk input staff. Akan ada nama staff, ID staff, kode gudang, serta jabatan. Selanjutnya kita melihat data untuk staff. Nah, pada data staff akan terdapat nama staff, ID staff, kode gudang, dan jabatan. Di sini terdapat beberapa data staff yang telah kami buat sebelumnya. Kita coba tekan input lagi. Nah, akan diarahkan ke data staff. Kita coba kembali. Selanjutnya untuk input gudang terdapat kode gudang dan stok. Kita coba untuk melakukan input untuk gudang ya. Kode gudang kita buat 003. Dan stok yang ada kita misalkan ada sekitar 25. Nah, kemudian kita tekan insert record. Nah, maka kita akan diarahkan ke data dari gudang yang telah kita buat. Sebelumnya kita mempunyai 3 kode gudang, yaitu 001, 002, 5224. Kemudian karena kita telah menginput satu kode gudang yaitu 003 dan stoknya 25, maka akan bertambah pada data gudang. Kita coba lihat untuk data gudang. Nah, itu dia tampilan dari data gudang. Kita coba kembali lagi. Kemudian kita bisa untuk menginput motor.
Kita bisa menginput motor. Nah, untuk motor terdapat jenis motor, nomor plat, kode gudang, dan harga. Kita juga bisa menginput untuk motor ini. Dan data yang telah kita input akan berada di data motor. Nah, ini merupakan data motor yang telah kami input sebelumnya. Terdapat jenis motor, nomor plat, kode gudang, dan harga. Dan yang terakhir kita lihat untuk input nota. Pada input nota terdapat kolom untuk masukkan nomor nota, nomor plat, tanggal nota, serta jumlahnya. Dan data yang ada pada nota sebelumnya yang telah kami inputkan, ada beberapa nota yaitu sekitar 10. Dengan pada data nota terdapat nomor nota, nomor plat, tanggal nota, serta jumlah. Nah, kemudian kita lanjut untuk ke menu help. Nah, untuk menu help ini terdapat tulisan untuk bantuan dan beberapa keperluan dapat menghubungi kontak kami. Nah, di sini kami mencantumkan nomor WhatsApp dan ID LAN dari kami untuk bisa dihubungi oleh pelanggan. Selanjutnya kita melihat yang about, yaitu terdapat tulisan kami berkomitmen untuk menawarkan layanan perjalanan dengan kualitas terbaik, menggabungkan energi dan antusiasme kami dengan pengalaman kami selama bertahun-tahun. Kepuasan terbesar kami datang dalam melayani sejumlah besar klien yang puas, yang telah mengalami kegembiraan dan inspirasi perjalanan dengan produk andalan kami, sewa motor dan berkeliling Surabaya. Karena ketepatan rental motor ini berada di Surabaya. Kami hadir dan menetap di pusat kota Surabaya. Datang dan dapatkan pelayanan terbaik dari kami. Ini merupakan bisa dikatakan merupakan satu ucapan dari kami agar para pelanggan mau untuk berkunjung ke rental motor kami, yaitu rental motor Sparta. Demikian untuk aplikasi Android yang telah kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya pada bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hosting adalah sebuah layanan online yang digunakan untuk mengelola data situs atau aplikasi web oleh pengguna dan ditampilkan melalui via internet. Dengan adanya hosting ini, user dapat menyimpan data di internet, sedangkan untuk aplikasi Android menjadi salah satu platform yang saat ini digemari oleh setiap developer dalam mengembangkan perangkat lunak berbasis mobile. Aplikasi Android dapat ditulis menggunakan bahasa Kotlin, Java, dan C++. Fitur Android SDK mengompilasi kode bersama data dan file resource menjadi sebuah APK, sebuah paket Android yang berupa file arsip dengan akhiran APK. Untuk pembuatan web online dan aplikasi Android Sistem Informasi Manajemen Penyewaan Motor pada Pegasus Motoren dengan menggunakan software FileZilla untuk hosting dan pembuatan aplikasi Android pada website appgeyser.com. Hasil yang didapatkan dari pembuatan sistem informasi manajemen penyewaan motor pada Pegasus Motoren berbasis web ini adalah kita dapat mempermudah pekerjaan seperti pendataan stok motor atau motor yang ready untuk disewakan, membuat pendataan semakin rapi, terstruktur, dan mudah digunakan sehingga memperlancar pekerjaan dan mengurangi kegiatan yang menimbulkan kesalahan dan pendataan manual atau human error. Selanjutnya, adapun saran yang diberikan untuk laporan modul 4 ini adalah yang pertama, sebaiknya penjelasan mengenai langkah-langkah penggunaan software dapat dipaparkan secara lebih detail dan tidak terlalu cepat. Yang kedua yaitu sebaiknya contoh permasalahan pada praktikum lebih variasi. Yang ketiga yaitu diharapkan tata cara penulisan laporan resmi lebih diperjelas. Selanjutnya, pada bab 6 yaitu terdapat daftar pustaka yang berisi berbagai sumber yang kami gunakan untuk tinjauan pustaka laporan kami. Sekian dari kami, mohon maaf banyak salah kata. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.